Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Satuan Tugas Satgas Lawan COVID-19 DPR RI melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin yang telah berperan dalam membantu dunia usaha untuk terus bergerak karena ekonomi menjadi sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Ditemui usai melakukan diskusi dengan Ketua Kadin beserta jajaran terkait di kantor Kadin Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI mengatakan, Kadin merupakan yang menaungi sektor usaha dan di tengah pandemi, Kadin bekerja keras dalam menjadi krisis center di dunia usaha. Sufmi Dasko menambahkan, panduan terhadap dunia usaha dan UMKM di tengah pandemi sangat penting untuk bisa terus membangkitkan roda perekonomian dan daya beli serta produksi dapat terus bangkit. Banyak yang kami dengar dan luar biasa bahwa selama pandemi COVID ini juga ternyata Kadin telah banyak bekerja. Selama 2 bulan ini mereka menjadi krisis center yang baik bagi dunia usaha, melakukan panduan-panduan bagaimana dunia usaha harus dan terus bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani, mengatakan, dalam persiapan new normal ini, Kadin terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara reguler. Rosan Perkasa menambahkan, Kadin terus akan melakukan koordinasi kepada pihak terkait. Untuk kita bisa terus berjalan, walaupun dalam keadaan yang memang tidak mudah, yang sangat berat, dengan tetap mengikuti arahan dan juga arahan dan protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Zikri Yasertodenus TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengusulkan agar dalam pelaksanaan new normal dapat diberlakukan ganjil genap pada pertokoan atau pusat perbelanjaan. Hal tersebut guna mencegah atau membatasi terjadinya kepadatan pengunjung atau konsumen yang melakukan perbelanjaan. Aziz menjelaskan, pemberlakuan new normal merupakan upaya pemerintah guna melakukan percepatan pemulihan perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan new normal, tetap harus memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Karena dengan adanya pembukaan new normal ini kan sektor-sektor UMKM, kegiatan-kegiatan ekonomi akan perlahan-lahan akan mulai bergerak. Nah, tinggal saya beberapa waktu lalu menyampaikan bisa tidak misalnya toko atau warung atau restoran ataupun pasar itu berdasarkan nomor ganjil, nomor genap toko itu. Terkait dengan dunia pendidikan, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendorong Kementerian Pendidikan dapat membantu menggalakkan gemar membaca dengan memberikan bahan bacaan baik hard copy maupun secara online sehingga para pelajar dapat mengisi waktu kosong dengan membaca buku. Untuk menyiapkan buku-buku yang sifatnya hard copy. Untuk diberikan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Karena apa? Untuk di samping untuk mengisi kekosongan di kala-kala nanti new normal ini juga kita meningkatkan daya untuk gemar membaca di kalangan teman-teman di kala itu karena Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balik DPR RI sepakat rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa memantau perkembangannya. Ditemui saat rapat panja di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, masyarakat bisa memantau dan mengakses rapat-rapat panja rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini Balik masih dalam tahap pengumpulan daftar inventarisasi masalah. Dengan mengundang para pakar dan pihak terkait, ada 75 DIM dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana 11 DIM bersifat tetap, 39 DIM berubah redaksional, dan 25 DIM berubah substansial. Kami ini ketika diberi tugas untuk membahas RUU, ya kami bahas sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan rapat panjanya kami lakukan secara terbuka, menunjukkan bahwa ya ini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi.
Pada kesempatan berbeda, anggota Balik DPR RI Fauzi Amro memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan secara transparan. Proses pembahasan melibatkan seluruh pihak sehingga sesuai kebutuhan, diantaranya mendukung riset, inovasi, memberi kemudahan dan perlindungan, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi di Indonesia. Kita melihat bahwa RUU ini untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara. Tidak ada kepentingan kelompok dan pribadi. Nah, oleh sebab itu kita bahas mulai dari menghadirkan ahli, RPDU, dan terbuka untuk umum, disiarkan live dari TV Parlemen dan beberapa Facebook. Silakan, kita juga mengundang kawan-kawan yang pro, kawan-kawan yang kontra, kita undang semua. Tim Liputan TV Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari defisit APBN menitik beratkan pada JKS setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 11 DPR RI menilai selain penanggulangan pandemi COVID-19, pemerintah sedang bersiap menghadapi defisit APBN sebesar Rp1.039,2 triliun, setara dengan 6,34% dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Ramson Siagian menjelaskan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk jaring keamanan sosial merupakan alasan utama terjadinya defisit. Alokasi anggaran tersebut diajukan dan dibahas bertahap antara pemerintah dan DPR RI. Sebagian besar anggaran penanggulangan pandemi COVID-19 dialokasikan selama pelaksanaan PSBB baik bantuan tunai maupun sembako. 6,27% atau 1.028,5 atau 1.028 triliun 500 miliar. Sebulan lebih yang lalu yang diajukan masih 5,07%, yaitu 852,9 triliun. Jadi dalam waktu sebulan ada perubahan defisit. Anggota Komisi 9 DPR RI Ramson Siagian menambahkan anggaran kesehatan untuk stimulus ekonomi ketiga belum dinaikkan secara signifikan, yaitu sebesar 78,5 triliun rupiah. Sementara untuk jaring keamanan sosial sebesar 232,27 triliun rupiah. Itu yang namanya bansos-bansos itu, yang dulu social safety net, sama juga untuk logistik. Totalnya 232,27 triliun. Itu PKH, sembako. Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Balik DPR RI telah bersepakat pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker akan digelar secara terbuka agar masyarakat bisa melihat langsung proses yang terjadi di DPR. Ditemui usai rapat panja pembahasan DIM RUU Cipta Kerja secara virtual di Nusantara 1, Gedung DPR RI, Wakil Ketua Balik DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, Balik DPR RI sengaja menggelar rapat pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara terbuka dan transparan, agar proses yang terjadi di DPR bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, Willy meminta masyarakat berikan masukan terkait rancangan undang-undang yang sedang dibahas tersebut. Sudah bersepakat ya untuk kemudian melakukan sidang-sidang dengan terbuka. Atau hari ini juga sidangnya terbuka dan kemudian juga disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen dan sosmed Parlemen. Untuk kemudian partisipasi publik itu terpenuhi di dalam hal ini. Bahkan kita juga mengundang masyarakat secara terbuka untuk memberikan pandangan, masukan. Willy menjelaskan, semua unsur di DPR terus berupaya melakukan pembahasan secara transparan. Sebagai pihak dilibatkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut, mulai serikat pekerja, aktivis HAM, hingga aktivis lingkungan. Mengingat rancangan undang-undang tersebut nantinya melibatkan hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana antusiasme kepada RUU ini sangat tinggi ya, dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi, tidak ada main petak umpet gitu ya, bahwasanya ini semua hal terbuka ya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Satuan Tugas atau Satgas Lawan COVID-19 DPR RI meminta pembukaan aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ditemui usai diskusi dengan Menteri Perdagangan di Jakarta mengatakan, Satgas Lawan COVID-19, DPR RI mendukung upaya Kementerian Perdagangan yang telah mempersiapkan secara detail. Aktivitas perdagangan dalam kondisi new normal di tengah pandemi COVID-19 nantinya perlu ada pengawasan ketat dan evaluasi terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan retail saat kondisi new normal. Exit strategi COVID-19 di mana membuka perdagangan secara bertahap, dengan fase-fase dibuka, dievaluasi, dan kami pikir itu cara yang tepat, karena kalau tidak dengan fase, saya pikir segala sesuatu memang harus direncanakan dengan matang, dengan evaluasi. Dan tadi memang lebih banyak kita bicara soal pasar tradisional. Sementara, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, pemerintah ingin secepatnya menghidupkan kembali kegiatan perekonomian agar tidak terjadi distorsi. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan retail akan dibuka kembali, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kita mau menggerakkan ekonomi ini secepat mungkin, ya, supaya tidak ada distorsi yang lain-lain ini, karena kita harus meningkatkan ataupun menghidupkan segera, harus buka mulai minggu depan dengan protokol kesehatan yang ketat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Memasuki masa reses, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Taher menyambangi masyarakat Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut, Ali Taher memberikan bantuan berupa sembako dan masker yang merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku mitra kerja Komisi 8 DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mendesak pemerintah untuk lebih maksimal dan tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan kepada warga yang berdampak COVID-19. Mengingat banyak keluhan dari rukun warga dan rukun tetangga yang merasa bingung karena mendapatkan bantuan sedikit, namun memiliki warga yang cukup banyak. Kementerian Sosial Republik Indonesia, kita tambah anggaran yang sekarang ini dari 62,7 triliun, sekarang kita tambah menjadi 110 triliun. Agar yang berhaklah yang mendapatkan bantuan itu di masyarakat sekaligus tepat sasaran. Ali Taher yang juga anggota tim pengawas COVID-19 DPR RI meminta agar masyarakat dapat terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Ia mengajak agar masyarakat dapat terus saling bergotong royong dan berbunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar bencana COVID-19 dapat segera terselesaikan. Nah, oleh karena itu DPR Republik Indonesia bersama pemerintah meminta kepada masyarakat agar menerima musibah ini sebagai ujian dari Allah. Kemudian yang kedua, tetap bersabar. Ketiga, ikhlas menerimanya. Yang keempat, kita ikhtiar. Yang kelima, kita kembalikan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Kebijakan normal baru yang disebut-sebut akan segera diterapkan pemerintah diharapkan mampu menjaga produktivitas Indonesia dari segi ekonomi. Hal ini dilakukan sebab apabila PSBB ketat terus dilanjutkan, dikhawatirkan akan memperlebar jarak defisit APBN. Dihubungi via telekonferensi, anggota Komisi 11 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, apabila PSBB ketat terus diperpanjang, kemungkinan besar negara akan membiayai hampir 50% rakyat Indonesia melalui government expenditure dalam bentuk sembako maupun bantuan tunai. Hal ini menurutnya dapat berimplikasi pada melebarnya defisit APBN pada kuartal kedua tahun 2020, mengingat penerimaan negara dari sektor pajak terjun bebas, namun kebutuhan belanja pemerintah terus bertambah. Kalau 50% penduduk ini dibiayai,
bisa jebol anggaran belanja pemerintah, penerimaan negaranya juga berkurang banyak. Artinya transfer penerimaan pajak akan berkurang jauh karena pajak langsung dan pajak tidak langsung itu akan anjlok. Ramson meminta daerah maupun kantor-kantor yang melaksanakan protokol normal baru untuk berdisiplin dalam menjaga kesehatan. Menurut Ramson, adanya kebijakan normal baru seharusnya dapat menciptakan keseimbangan antara sektor kesehatan dan ekonomi. Faktor kesehatan itu memang harus ketat, harus disiplin. Kalau yang ditugaskan untuk mengawasi disiplin, biasanya dia lebih responsif kalau ada yang dia lihat yang tidak melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan protokol kesehatan. Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong pelaksanaan Pilkada serentak 2020 memenuhi prinsip protokol COVID-19 secara ketat dan menjaga kualitas. Ditemui usai rapat kerja virtual Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak yang lebih sulit di masa pandemi dan tenggat waktu yang terbatas, Komisi 2 bersama mitra kerja menginginkan pengadaan barang untuk protokol kesehatan tidak dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, dan lebih baik dilakukan oleh pihak lain seperti pihak gugus tugas. Karena memang pekerjaan dari penyelenggaranya sudah terlalu berat, ya, pengadaan kalau barang-barang itu lebih baik dilakukan bukan oleh KPU atau Bawaslu. Nah, KPU juga tadi mereka sangat gembira kalau misalnya ditunjuk pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu dari gugus tugas misalnya. Lebih lanjut, Ahmad Doli menyampaikan Komisi 2 bersama Menteri Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan tim gugus tugas berencana akan melakukan rapat gabungan untuk membahas penambahan dalam bentuk anggaran atau barang, serta menentukan pihak mana yang ditunjuk jika penambahan diberikan dalam bentuk barang. Misalnya penambahan itu yang bisa dalam bentuk anggaran, mana yang penambahan itu bisa disediakan dalam bentuk barang. Nah, kalau misalnya disepakati dalam bentuk barang, siapa yang menyediakannya? Nah, itu nanti yang akan kita bahas di rapat berikutnya. Helmi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Satuan Tugas atau Satgas Lawan COVID-19 DPR RI berharap tetap adanya kebijakan stimulus bagi dunia usaha agar dunia usaha bisa terus melakukan kegiatan perekonomian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang ditemui usai diskusi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di Jakarta mengatakan sektor pariwisata termasuk salah satu paling terdampak akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok PHRI. Oleh karena itu, PHRI perlu mendapat stimulus agar bisa bangkit kembali menggerakkan perekonomian. Satgas Lawan COVID-19 DPR RI meminta PHRI harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam operasional. Sebelum protokol tatanan hidup baru ini dicanangkan atau diterapkan oleh pemerintah, kami meminta masukan untuk kemudian dari sisi operasionalnya disiapkan terlebih dahulu. Sementara Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengakui dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata termasuk hotel dan restoran menjadi tantangan sangat berat. PHRI tentunya membutuhkan bantuan terarah dari pemerintah, khususnya dari perbankan, agar sektor pariwisata bersama hotel dan restoran bisa bangkit kembali dan bertahan, serta menciptakan lapangan kerja. Siap tidak untuk juga menyediakan modal kerjanya gitu. Jadi ini juga masih kita perlu perhatikan lagi gitu. Itu yang kami khawatirkan adalah seperti itu sih. Sebetulnya begitu ternyata tidak ada modal kerja, maka untuk membangkitkan kembali sektor ini juga tantangannya juga sangat berat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.